Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini, channel saya, Nur Nafiiyah. Sebelum saya memulai penjelasan materi, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Channel saya membahas terkait materi seputar bahasa pemrograman, kemudian kecerdasan buatan, data mining, ataupun berhubungan dengan citra. Ya, sesuai dengan beberapa penelitian saya, penelitian yang mau saya share tahapan dari awal sampai akhir, yaitu yang ini, yang terbaru. Ya, KNN for Classification of Fluid Type Based on Fluid Feature. Nah, artikel ini saya publikasikan di sini, ini, yaitu di Jurnal Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat. Kalau mau ngecek, nanti bisa dicek aja dengan keywordnya adalah klasifikasi jenis buah, ya. Terus atau langsung dicek di Scholar saya. Biasanya kalau di Scholar itu bisa kita nyari berdasarkan judul. Nah, ini kayak gini. Apa misalkan terkait apa? Misalkan tadi KNN classification for apa? For fruit. Nanti kalau nggak ketemu milik saya, bisa juga kita melakukan pencarian itu berdasarkan nama, ya, bisa dengan nama. Kita pokoknya harus di halaman utama Google Scholar, terus kasih keywordnya nama saya. Nanti muncul seperti ini, langsung aja diklik di atas ini. Terus biasanya ini bisa kita lihat berdasarkan tahun, bisa terbaru atau tahun terlama. Dah, langsung saja saya mulai. Artikelnya saya buka dulu. Atau yang ini. Saya klik. Sama saja sebenarnya. Ini juga ada. Nah, ini bisa diklik. Nanti terdownload. Nah, di sini ada penjelasan bahwa buah yang akan diklasifikasi yaitu ada buah ini ya, kita baca. Jadi kalau mau membaca suatu penelitian, yang pertama boleh langsung dibaca di abstrak, ya. Abstrak di sini melakukan klasifikasi, ya, melakukan klasifikasi menggunakan metode KNN. Terus buah yang diklasifikasi adalah apel, anggur, jeruk, mangga, sama stroberi. Nah, buah yang diklasifikasi. Terus fitur yang digunakan adalah fitur color, tekstur, sama bentuk. Fiturnya totalnya ada 15 fitur. Yang pertama fitur rata-rata R, fitur rata-rata green, fitur rata-rata blue, nilai squareness R, nilai squareness green, nilai squareness blue, nilai entropy grayscale, terus nilai kontras grayscale, nilai energi grayscale, nilai correlation grayscale, nilai homogeneity grayscale, ini GLCM berarti. Terus nilai luas
gambar citra biner, terus nilai circularity-nya, terus nilai mayor aksis, minor aksis, total ada 15. Dataset diambil dari Kaggle, kemudian total datasetnya ada 750, 550 untuk data testing, 250 untuk data training. Oh maaf, salah ya, 550 setiap gambar, terus dipakai untuk data testingnya 250, data trainingnya 2500. Metode yang digunakan adalah metode KNN dengan mencari K terbaiknya adalah K sama dengan 1. Langsung saja, langkah pertama yaitu mengambil fiturnya. Saya ambil dari sini dulu. Ini contoh aja. Misal saya ngambil nilai fiturnya apa tadi. Ya, langkah pertama saya sampaikan di Paint aja. Langkah melakukan klasifikasi jenis buah berdasarkan citra buahnya. Yang pertama, jadikan 2 folder, yaitu data 2 folder dataset, jadikan 2 folder, yaitu data latih atau data training dan data testing atau data uji. Terus setiap masing-masing gambar, contoh misal ya, saya sampaikan di sini, masing-masing gambar itu dijadikan 1 folder gambar ya. Jadi misal saya tampilkan di sini, saya punya data latih. Ini citra latih sama citra uji. Citra latih langsung dijadikan 1 kayak gini. Dikasih nama masing-masing. Oh, yang jenis apa gitu. Boleh dikasih tanda misalkan. Karena saya tadi ada 5 jenis buah, yaitu apel, jeruk, anggur. Saya urut dari berdasarkan abjad ya. Anggur, terus nggak apa-apa ya nggak urut ini. Apel, anggur, jeruk, kemudian mangga ya benar, sama stroberi. Udah. Nah, ini dikasih tanda misalkan apel ya, ap1.jpg. Semuanya harus dalam ekstensi yang sama ya. Ekstensi yang sama. Misal itu contohnya apel. Anggur misalkan AG1 dan seterusnya. Nah, terus buat file program mengambil fitur. Nah, contoh ini saya kasih contoh ya. Di sini ada fitur rata-rata, RGB, squareness RGB. Saya ambil, saya copy aja. Saya kasih contoh. Di sini ada gambar buahnya, itu nanti saya tampilkan. Saya nggak buka di harddisk eksternal, saya nyimpannya. Saya taruh di sini aja.
saya buat file baru. Nah, ini silakan ditulis foldernya ada di mana. Gambar training nanti bisa ditulis gambar training, gambar testing bisa ditulis gambar testing. Ini contoh aja ya, contoh ya. Misal saya punya data di sini, ada MATLAB klasifikasi data latih. Nah, ini saya copy, maaf, udah kayak gini. Ini data latih, ini fitur latih. Nah, terus saya keluarkan lagi. Di sini fiturnya tadi ada 15 ya, tapi saya ngasih contoh hanya RGB rata-ratanya aja. Ini yang gambar RGB, yang ini grayscale, yang ini dulu rata green, R dulu ya, maaf, yaitu mean, rata-rata ya mean ya. Nah, meannya di sini harus 2 kali, karena kalau hanya sekali dia akan mengambilnya nanti setiap kolom. Nah, kita hanya butuhnya satu gambar berapa nilai rata-ratanya, hanya satu. Nah, dibuat kayak gini. Jadi nanti dapat setiap kolom, terus satu baris itu dicari rata-ratanya lagi, dapat satu. Gambar IMG yaitu komponen ke 1 red ya, RGB, red, green, blue. Nah, kayak gini. Kita copy, paste, R, green, blue. Komponen kedua green, komponen ketiga blue. Udah, misal contoh kayak gini. Ini yang grayscale. Ya, ini yang grayscale, nilai energi. Ini GLCM ya singkatannya ini. Terus misalkan yang biner, saya buat dulu bin, yaitu IM2BW, gambar yang mau dibuat binernya adalah gambar gray. Terus nilai thresholdnya untuk membuat gambar biner itu harus ada batas untuk mengubah dari nilai ini menjadi 0, nilai ini menjadi 1 itu berapa, itu butuh batas. Nah, untuk mendapatkan batas ini menggunakan metode ODZU, fungsinya di sini gray trace. Nah, terus gambar biner ini diambil, intinya itu diambil fitur biasanya yang hanya bentuk ya, makanya kalau biner itu lebih ke bentuknya, nggak mungkin nilainya, karena nilainya hanya 0 dan 1, biasanya diambil bentuknya, mulai dari luas, keliling, luas diagonal miringnya itu namanya mayor, aksis itu. Terus apalagi ya, ini apa, nilai kebundarannya. Nah, seperti itu. Biasanya saya nyarinya fungsinya adalah prop, regen prop. Nah, bentar, fungsinya banyak, maaf ya, saya tuh nggak menghafal coding. Saya biasanya kalau butuh apa, saya cari. Nah, misalkan kayak ini ada fungsi centroid, berarti mencari nilai titik tengah. Nah, ini fungsinya regen prop. Bentar ya, saya copy, sama dengan, terus di sini regen prop-nya itu bin, yang diambil apa, all, misalkan. Bentar ya, kan banyak yang mau saya ambil, misalkan contoh hanya area sama, bentar, fungsinya ada di ini kalau butuh area nanti diambil area. Misalkan saya pakai sirkular itu sama area, misalkan ya, luas S titik, terus circularity itu ya, fungsinya S titik, bentar saya copy dari sini, circularity. Udah, hanya saya ambil 2 aja. Udah. Nah, masing-masing fitur itu disimpan dalam bentuk tabel. Nah, kayak gini nih. Ini berarti urutannya RR rata-rata ya. R green rata-rata green, RB rata-rata blue. Nanti yang lainnya tinggal menyesuaikan. Terus tambahannya tadi luas
sama share. Saya nggak menyesuaikan persis sama tadi. Contoh aja. Ini fitur latih, nanti dapatnya file Excel. Ya. Atau fitur trend juga bisa disimpan kayak gitu. Ya. Kalau misalkan di sini saya sudah ada, biar nggak sama. Kalau nggak ada ini, saya pakai underscore. Ya. Atau fitur trend. Udah. Saya running. Ambil fitur. Contoh. Nanti kalau sudah selesai, nanti di sini di current foldernya ada file Excel baru, di sini workspace juga ada. Kalau gambarnya banyak ya lumayan waktunya. Ya, yang penting harus dalam satu ekstensi yang sama. Jadi folder latte itu punya file ekstensi JPG semua. Nah, udah selesai, total datanya ada 120. Di sini masih ada folder, file namanya fitur trend. Nah, ini fitur trend. Nah, nanti kalau data latih sudah, data tes juga dibuat seperti itu. Nah, ini proses mengambil fitur. Kalau sudah selesai proses mengambil fitur, baik itu fitur data training atau latih, dan juga fitur data tes atau data uji. Nah, setelah selesai baru membuat file program untuk klasifikasi atau intinya training untuk mengenali polanya, ya, mengenali pola. Nah, biasanya di sini testingnya itu juga jadi satu, ya, untuk uji cobanya. Nah, misal ya, saya tadi data latihnya sudah, sekarang saya tambahkan untuk data uji. Ini saya bersihkan dulu. Saya itu seringnya kalau melakukan apa-apa saya bersihkan dulu biar tidak numpuk. Nah, data ujinya tadi nama foldernya ini. Nggak usah membuat file baru, nggak usah, ini aja dirubah uji. Terus ini dirubah. Hanya gitu aja. Tes, udah gini tok. Nah, usahakan jangan sama filenya biar tidak bingungi. Ya, contoh ini. Nah, ini sudah ada fitur trend, ini fitur tes, tidak sama kan. Nah, kita running lagi. Insya Allah kolom-kolomnya sama. Jadi antara kolom yang dipakai training dan kolom dipakai testing harus sama ya. Kolom, saya bahas kolom ya. Kolomnya apa tadi ya ini. Jadi kalau nanti mau membuat di program klasifikasinya atau trainingnya atau testingnya, ya pasti nggak akan error. Udah seperti ini. Terus kita tinggal membuat ini tadi sesuai petunjuk saya buat program file ini, yaitu ini saya bersihkan, saya terbiasa seperti itu. Ini data yang hasil training, ini hasil data tes, fiturnya kayak gini. Jadi data tesnya ini. Nah, totalnya ada 9 ya, nggak sama seperti di artikel karena saya tadi mengurangi, saya hanya ngasih contoh. Terus ingat saat kita mau melakukan pembuatan model, karena temanya di sini klasifikasi, ya, ini membuat model, intinya mengenali pola itu membuat model ini. Membuat model dan mengevaluasi. Maka harus punya kelasnya. Ya, ini karena temanya klasifikasi. Wajib membuat kelasnya dulu, baik kelas data training ataupun kelas data test. Ya. Misal ini tadi data yang saya ambilkan dari folder ini. Nah, ini metode klasifikasi, ada data uji, ada data tes. Nah, di sini saya sudah punya kelasnya. Ingat, kelasnya itu setiap metode beda-beda. Contoh kalau tema kita adalah KNN, ini saya menyesuaikan persis seperti ini. KNN ya, maka kelasnya cukup dikasih nomor 1, 2, 3. Contoh, misal ini tadi datanya terkait buah misalkan, ya berarti buah anggur. Nah, ini saya urut ya, saya urut abjad, ini penting, makanya tadi saya ngomong harus diurutkan. Nah, berarti ini disimbolkan 1, disimbolkan 2, disimbolkan 3, karena tema saya KNN ya.
ini 5. Oke. Sudah seperti itu. Nah, harus disesuaikan jumlah data training untuk kelas apa, berapa jumlahnya. Nah, ini BM jumlahnya ada berapa. Nah, ini kan kayak gini persis dilihat di MATLAB saya. Ingat, saat mempelajari apapun itu simak dengan lengkap dari awal sampai akhir, didengarkan lengkap dari awal sampai akhir biar enggak miskomunikasi. Nah, di sini totalnya berapa? Udah ya, kayak ini saya buat simbol CM. Ini contoh tema lain, cuma saya ngasih fiturnya aja untuk contoh langkah-langkah. Nah, harus disesuaikan jumlahnya berapa tadi. Kelasnya ini totalnya berapa dibuat. Ini sudah ada fitur kelasnya. Nah, ini kelas latte, kelas tes. Nah, ini kelas latte. Nah, ini 1 sebanyak berapa. Nah, terus kelas 2 sebanyak berapa. Ini totalnya ada 4 kelas ya. Nah, masing-masing kelas totalnya 40. 30, maaf salah sebut saya. Udah seperti ini. Kita lanjut, berarti kita membuat modelnya. Kalau kita membuat model tuh data fitur X-nya tahu, Y-nya tahu. Itu intinya kayak gitu ya. Saat kita membuat model itu, X adalah variabel inputnya tahu. Berarti kalau citra berarti variabel fiturnya atau kolomnya. Y adalah variabel output atau kelasnya, harus tahu kelas atau targetnya apa. Sudah, maka kita buat dulu membaca data fitur X-nya. X trend tadi di file Excel, maka XLR read, maaf kurang S, yaitu ada di ini fitur trend. Saat kita mengambil data yang ada di Excel, itu kan ada set, ada kolom-kolomnya, maka harus dilengkapi dia ada di mana posisinya. Nah, ini berarti ada di kolom A ke 1 sampai I ke 120 karena datanya ada 120. Berarti A ke 1 sampai I 120. Udah. Data yang tesnya juga sama, X test, diambil Excel read ini nanti untuk uji coba, untuk melakukan evaluasi biar bisa tahu muncul ini kayak gini, ini muncul berapakah akurasinya, itu muncul nanti. Nah, makanya butuh data tes. Data tesnya dijadikan satu folder juga. Tadi variabelnya, filenya fitur tes. Excel kolomnya juga sama di A1, cuma barisnya yang beda, jumlahnya tadi barisnya ada 60. Oke. Maaf. 60. Udah. Ini kelasnya juga harus dilengkapi. Y-trend-nya ada di file ini. Nah, harus dilengkapi karena posisinya beda folder. Kelas, maaf, filenya namanya kelas latih, .excel. Terus dia ada di kolom A sampai A juga 120. Sudah. Yang data ini juga sama, astagfirullahaladzim. Nah, Y-test. Ini tes. Kelas tes. Kolomnya sebanyak 1, barisnya 60. Udah. Kita tinggal membuat modelnya. Model KNN. Fungsinya adalah fit CKNN. Ya, kita cek di sini fit CKNN. Saya apapun itu jarang mengingat coding, jangan menghafal, tapi kalau butuh baru saya cari. Nah, ini ya, fit CKNN. Terus karena simbol K itu menentukan jumlah tetangga ya, jadi rumus dari KNN itu menghitung jarak
antara data trainingnya terhadap data tes. Data tesnya dihitung semua terhadap jaraknya itu terhadap data training semua. Terus nanti yang paling dekat tetangga mana itu yang menentukan kelasnya. Ya, cara kerjanya seperti itu KNN. Jadi kalau mau mempelajari metode apapun itu, pahami konsep dan algoritmanya secara matang. Ya, ini berarti tetangganya 5. Ini adalah data X trainingnya, variabel inputnya apa, Y-nya adalah targetnya. Nah, kalau mau merubah rumus tetangganya, rumus mencari tetangga atau jaraknya, itu di sini nanti ditambahin. Ada di sini, tinggal merubah. Nah ini, distance. Distance-nya itu apa? Distance-nya jarak, menghitung jarak itu banyak rumus ya. Yang standar yang dipakai kalau kita tidak mengubah apa-apa itu menggunakan Euclidean distance. Tapi kalau dirubah ya ini kayak ini, dirubah Minkowski. Nah kalau saya nggak ngerubah kayak gitu, cukup saya langsung gunakan yang standar ini. Ya saya tambahkan. X train, ya membuat model itu antara X data training terhadap Y data training itu harus. Terus tinggal menyesuaikan, ini tetangganya saya pakai 2 dulu. Udah. Setelah selesai membuat model, kita uji coba. Caranya menguji coba, berarti ini disimpan di variabel hasil. Ini namanya variabel ya, semua ini variabel. Ini variabel. Ini variabel. Ini variabel, ini variabel, ini variabel. Sedangkan fungsi itu ini sudah fungsi. Jadi ada sesuatu yang kita harus mengikuti dasar atau default dari fungsi itu apa. Terus hasil untuk melakukan prediksi ya cukup predik. Data yang diprediksi apa? Data X test. Nah, udah. Ini nanti kan dibandingkan ini hasilnya, hasil prediksinya dibandingkan dengan data tesnya, Y tesnya, itu namanya mengevaluasi ya. Caranya kita cek akurasi sama dengan dijumlah antara hasil prediksinya dengan hasil yang sama dibagi jumlah datanya. Udah, ini nanti dapat akurasi. Ini caranya melakukan evaluasi. Kita running KNN tes. Nanti muncul evaluasinya di sini. Akurasinya 100%. Ini. 1 itu 100%. Kalau mau ngerubah kok beda dengan itu? Iya, kan tadi beda artikelnya. Nah, kalau mau ngerubah misalkan saya menggunakan tetangganya 8, datanya beda kan. Nah, ini akurasinya 98,33. Ini belum dikalikan 100% ya. Dilihat di sini, ini akurasinya, variabel akurasi di workspace. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya dipelajari itu dipahami. Tidak perlu dihafal, tidak apa-apa, tapi dipahami algoritma apa itu, cara kerjanya bagaimana. Di video saya sudah ada playlist-playlistnya ya, mulai dari playlist terkait neural network, materi pengolahan citra ya, terus keseluruhan terkait materi kecerdasan buatan dan citra, jadi satu di sini ada. Terkait melakukan klasifikasi juga ada, bisa di simak di sini. Nah ini klasifikasi. Biasanya saya itu kadang saya lupa menaruh di playlist mana. Kadang intinya saya kadang membuat suatu playlist ini untuk memudahkan mempelajari. Jadi di playlist ini insya Allah sudah banyak yang sudah saya sampaikan, mulai dari mencari klasifikasi citra menggunakan metode KNN, SVM ada, menggunakan metode backpropagation juga ada, atau mencari korelasi data juga ada. Bisa disimak. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.